Kita awali bersama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman sekalian, pada malam hari ini alhamdulillah malam yang mulia, malam Jumat. Selain kita memperbanyak zikir, kita juga salah satu sunnah Nabi itu salah satunya adalah membaca surat Al-Kahfi atau surat-surat yang lain, atau bahkan membaca Al-Quran pada malam hari ini akan menambah pundi-pundi amal kita untuk sangu bahasanya, untuk sangu kita kelak menghadap Allah SWT. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan presentasi dari Mas Ahmad Amin Arifai. Setelah pekan yang lalu Mas Toto Wahyudi menyampaikan tentang menghadapi tantangan modernisasi, bagaimana umat Islam harus bisa tertantang, harus bisa mengikuti zaman di era, bahasanya era 4.0 gitu ya. Salah satu dalil yang bisa kita jadikan rujukan ini adalah dalam surat ayat 19 dalam surat Al-Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ayat ini adalah menjelaskan pada kita, mengabarkan pada kita tentang pentingnya takwa. Sampai dalam ayat ini diulang 2 kali penjelasan tentang takwa, ya. Kemudian menyampaikan, memberitahukan kepada kita tentang mempersiapkan diri untuk menghadapi hari esok. Salah satunya adalah menghadapi bagaimana kita mempersiapkan diri terhadap perkembangan zaman. Nah, itu adalah sedikit ringkasan yang terkait dengan materi yang pekan yang lalu disampaikan oleh Mas Toto tentang menghadapi tantangan modernisasi. Sekarang bagaimana nanti akan kita bareng-bareng menyimak Mas Ahmad Amin Arifai. Siapa tahu nanti akan menyampaikan sesuatu hal yang berkaitan dengan materi pada malam hari ini. Oke. Mas Ahmad Amin Arifai udah keluar lagi nih. Oke, saya kasih tahu lagi untuk pekan depan Mas Sony ya, tentang Islam dalam peradaban dunia. Halo Mas Sony. Oke. Ini Mas Ahmad Rifai masih belum on ya, masih keluar. Jelas dalam Islam, bagaimana Islam saat ini mengajarkan kita tentang keberagaman, tentang persatuan, apalagi yang muncul saat ini di negara kita Indonesia ini. Hal-hal yang membuat keberagaman dan persatuan ini karena ada 2 penyebab. Saya ada 2 faktor-faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Ya, sambil menunggu Mas Ahmad ya.
Ini ada satu artikel menarik. Saya share ya. Siapa? Sambil menunggu Mas Arif. Maaf, ini artikel ya. Nanti bisa kita diskusikan juga. Jadi, dua faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Yang jelas yang pertama adalah faktor geografis, bagaimana Indonesia ini kan negara kepulauan ya. Di mana dalam kepulauan ini memiliki keberagaman, bahkan di Jawa sendiri, Pulau Jawa itu beragam macam suku bangsa yang ada di Jawa, suku bangsa. Teman-teman sekalian pasti sudah paham betul apa bedanya antara bangsa dan negara ya. Kalau bangsa itu adalah penduduknya atau orangnya, kalau negara ini adalah wilayah. Bentar, saya pakai headset. Baik, saya lanjutkan. Jadi dua faktor penyebab, yang pertama adalah keadaan geografis. Tempat Indonesia ini terletak di atau memiliki wilayah yang dipisahkan oleh lautan atau pulau-pulau, maka hal tersebut tidak menjadikan Indonesia ini terpecah belah bangsanya, tetapi malah menjadikan tantangan sendiri bagi negara Indonesia untuk bisa menyatukan keberagaman yang ada di Indonesia ini. Yang kedua, Indonesia terletak antara Samudra Indonesia dan Samudra Pasifik. Ini juga mempengaruhi terciptanya pluralisme di dalam masyarakat Indonesia. Nah, pluralisme merupakan salah satu ciri dari multikulturalisme budaya. Jadi keberagaman itu merupakan ciri dari banyaknya budaya yang ada di Indonesia. Dua ciri lainnya adalah cita-cita mengembangkan rasa kebangsaan yang sama dan kebanggaan untuk terus mempertahankan kebinakaan itu. Nah, ini. Maka kalau secara hukum Indonesia itu memiliki cita-cita yang luhur, di mana mewujudkan masyarakat yang multikultural ini, ya, sehingga menjadikan masyarakat yang multikultural ini tetap menjalankan sesuai budaya masing-masing, tetapi tetap terjaga dalam persatuannya. Nih. Oke. Ini hasil dari jurnal. Kita lihat saja abstraknya. Kita bisa belajar dari abstraknya dulu. Nah, cita-cita tersebut membutuhkan 3 pilar utama untuk menuju masyarakat yang multikultural. Yang pertama adalah adanya para pengambil kebijakan publik yang adil, biasanya adalah pemerintah, ya, yang mampu mengantisipasi dampak negatif yang akan ditimbulkan oleh kebijakan publik yang akan diambilnya. Yang kedua ialah adanya para pemimpin agama yang berwawasan kebangsaan yang luas dan lebih mengedepankan agama sebagai nilai daripada agama institusional. Yang ketiga ialah adanya masyarakat yang berpendidikan dan rasional dalam menyikapi keragaman, keagamaan, dan perubahan sosial.
Jadi pilar utama tadi ada 3, yang pertama adalah pemerintah itu sendiri, yang kedua adalah pemimpin pemuka agama, yang ketiga adalah masyarakat yang berpendidikan. Nah, nih, adapun untuk pemangku kebijakan khususnya pemerintah, ini lebih memiliki porsi yang luas ya, karena di sisi pemerintahan lah yang kesatuan dari beragam multikultural ini bisa disusun melalui undang-undang atau melalui kegiatan yang dicanangkan oleh pemerintah. Yang kedua ini adalah pentingnya bagi pemuka agama agar memberikan pencerahan, mengedepankan agama sebagai nilai, bukan agama sebagai institusi. Jadi mengedepankan agama sebagai nilai. Contohnya sekarang kita sebagai agama Islam sudah jelas disampaikan oleh Allah ya. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa qabaila lita'arafu. Sesungguhnya Allah itu menciptakan manusia dari laki-laki maupun perempuan ya. Wa qabaila, dan suku yang bersuku-suku, lita'arafu, untuk saling mengenal, untuk saling bersatu. Lita'arafu artinya apa? Islam sendiri sudah mengajarkan kepada masyarakat luas untuk persatuan dan kesatuan dalam nilai keberagaman ini, bukan dalam kegiatan yang hubungannya dengan ibadah pada Rob gitu. Artinya apa? Tenggang rasa, saling kerjasama, ini bisa memupuk kita untuk selalu mengedepankan keberagaman bangsa ini untuk menjadi persatuan dan kesatuan. Jadi karena faktor geografis, kemudian yang kedua faktor yang lain, faktor letak Indonesia itu sendiri. Jadi letak Indonesia dan faktor geografis negara kita ini menciptakan kemajemukan masyarakat, sehingga butuh namanya 3 pilar tadi ya. Yang pertama adalah pemerintah, di mana pemerintah menciptakan atau menyusun undang-undang yang sudah kita kenal juga, kan ada Bhinneka Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Ini itu adalah bagian dari produk pemerintah untuk menciptakan persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat yang beragam. Yang kedua adalah perlunya para pemuka agama untuk selalu menampilkan nilai ya, menampilkan nilai daripada menampakkan institusinya di masyarakat yang majemuk ini. Yang kedua, bagi tugas kita untuk mengajak masyarakat agar memiliki daya berpikir rasional dalam menyikapi keragaman. Contoh sederhana misalkan yang ini sangat indah sekali, yang sering ditampakkan ya pada saat nanti tanggal 25 Desember umat Nasrani, umat Kristen ini melaksanakan ritual keagamannya, bagi kita untuk bisa menghormati
menghormati bebas bagi mereka untuk menjalankan sesuai dengan ibadah yang disyariatkan oleh agama mereka. Tidak perlu kita terlalu berlebihan ya, misalkan maaf sambil bahasanya ikut terlalu dalam institusi agama mereka, tidak perlu. Misalkan kita menjaga kegiatan di luar, asalkan kita tidak mengikuti proses institusi dari agama yang mereka jalankan. Jadi memang ada batasan-batasan sehingga kita tidak harus menerjang ibadah yang mereka jalani. Oke, menunggu azan dulu. Oke. Kita lihat detailnya ya. Ini kalau apa sih keberagaman, bahasa Inggrisnya ada diversity, different, beda, beragam. Kalau menurut Chris Pusley dan Rod Whitley ini menjelaskan makna dari keberagaman. Keberagaman atau diversity digunakan dalam pengertian secara umum.
Kemudian berkembang dan digunakan untuk memberikan variasi di tempat pekerjaan. Karena dalam suatu organisasi terdapat orang dengan berbagai latar belakang, ini namanya diversity. Seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Toto misalnya, kan bahwasanya ini kan mahasiswa yang kuliah di PE kelas khususnya beragam. Ada yang saat ini longgar gitu ya, seperti Helmi saat ini longgar. Kemudian ada yang saat ini bekerja malam ya. Kemudian saat ini ada yang kegiatan atau bahkan tadi disampaikan oleh Mas Arif terkendala dengan sinyal yang putus. Ini kan beragam. Apakah keberagaman ini terus Pak Helmi terus saklek gitu? Terus pokoknya kalau nggak masuk Zoom, nggak masuk kelas sore pada hari ini misalkan contoh, apa nilainya jelek misalkan, ya, ini tidak akan memberikan seperti itu. Cuma nanti memang harus ada komitmen gitu ya. Ada komitmen misalkan Pak belum bisa menampilkan materi pada malam hari ini, oke. Mungkin hari ini belum bisa, pekan depan bisa gabung dengan materi kedua dan materi selanjutnya, itu juga nggak masalah. Ini tidak perlu saklek karena Mas Arif tidak bisa masuk Zoom saat ini karena kendala sinyal, nggak masalah. Ini adalah keberagaman di dalam perkuliahan kita. Nah, tadi definisi keberagaman sudah saya jelaskan di dalam Al-Quran itu, dimana Allah menciptakan laki-laki dan manusia ini berbeda-beda untuk kita arofu, saling mengenal bukan hanya halo assalamualaikum apa kabar, bukan hanya itu, tapi ta'arofu ini lebih kepada arif, mengetahui sehingga membuat kita lebih cerdas. Arofa ya'rifu, mengetahui sehingga membuat kita lebih cerdas dalam menghadapi keberagaman ini. Jadi maknanya ta'aruf ini tidak hanya mengenal, saling ta'aruf, nama kamu siapa, nama saya siapa, tidak, tetapi lebih pada dari itu kita bisa saling melalui pengetahuan kita bisa membuat kita lebih mengenal keberagaman. Mohon maaf saya izin dulu ya, nanti kita lanjutkan setelah saya sholat nih ya, ditunggu gitu ya. Siap Pak Helmi. Sorry, kita tunda dulu bentar. Tapi nggak perlu live kan? Nggak perlu. Oke, siap. Cek, halo. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi nanti
Sambil diperhatikan ya, dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Allah berfirman, Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Nah, ini ayat ini atau surat Al-Hujurat ayat 13 ini sangat menarik. Kalau apa yang terkandung dalam ayat ini di surat Al-Hujurat ayat 13? Yang pertama, mengingatkan kembali kepada manusia bahwasanya sekali lagi Allah, kandungan isinya, kandungan ayat ini, Allah adalah yang menciptakan manusia. Maka penggunaan kata nas, manusia, ini tidak beriman tetapi manusia, ya ayuhan nas, kata manusia ini dipakai oleh Allah untuk mengingatkan bahwasanya manusia ini adalah ciptaan Allah. Yang kedua, ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah itu menciptakan manusia berbeda-beda. Allah menciptakan manusia yang berbeda, baik itu kelamin, baik ada jenis kelamin, kemudian suku dan bangsa. Jelas. Karena berbeda jenis kelamin laki-laki perempuan ini ya, jelas ya. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, laki-laki dan perempuan. Jadi tidak ada di antara dua ini, cukup laki-laki dan perempuan. Kalau ada yang menganggap ada banci atau apa waria, ini enggak ada. Islam tidak mengenal itu. Jelas itu laki-laki dan sekali lagi Islam tidak mengenal adanya waria. Nih. Kemudian kandungan yang ketiga dari Quran surah Al-Hujurat ini, di mana salah satu tujuan Allah menciptakan manusia berbeda-beda adalah agar manusia saling mengenal. Agar manusia saling mengenal. Dan yang keempat, kandungan dari ayat ini adalah orang yang mulia, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Nah, ini kan manusia banyak, ya kan? Maka di akhir ayat ini, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya Allah memuliakan di antara kalian semuanya atqakum, yang paling beriman.
Jadi iman adalah menunjukkan bahwa Allah memiliki Asmaul Husna, yaitu Al-Alim. Oke. Jadi Al-Hujurat ayat 13 ini diingat-ingat, Al-Hujurat ayat 13, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Bahwasanya Al-Quran ini atau Al-Hujurat ayat 13 ini merupakan bukti yang termaktub, bukti nakli, dalil nakli yang kita bisa nukil dari Al-Quran tentang perilaku toleran sesama manusia. Kenapa demikian? Di dalam ayat ini terkandung salah satunya Allah menciptakan manusia yang berbeda-beda, kemudian dilanjutkan agar manusia saling mengenal, tidak hanya mengenal secara nama, keturunan, bangsanya dari mana, tidak, tetapi untuk saling menggunakan akal pikirannya supaya sehat, tidak terbujuk oleh kesesatan sehingga menjadikan manusia menjadi terpecah belah. Tidak. Maka kata Arafah ini selain mengajarkan kita untuk saling mengenal, juga mengajarkan kita untuk berpendidikan atau berpengetahuan. Maka dari itu, kalau yang tadi kita baca dari artikel tersebut rata-rata menggunakan dalil atau definisi dari orang Barat, maka kita yang paling utama kita jadikan dalil ini Quran surah Al-Hujurat ini ayat 13 ini bagian dari petunjuk yang utama sebagai manusia, kita sebagai manusia, bahkan sebagai umat Islam, untuk menjaga toleransi sesama manusia. Karena sekali lagi dari berbagai macam jenis kelamin, suku ataupun bangsa, semuanya adalah merupakan ciptaan Allah SWT. Sehingga ketika kita sudah menjadikan toleransi ini bagian dari ketakwaan kita kepada Allah, itulah ciri-ciri manusia yang sangat mulia ketika kita takwa kepada Allah SWT. Jadi kita bisa menyimpulkan Islam menciptakan manusia dengan berbeda-beda jenis kelamin, suku, dan bangsa untuk saling mengenal, untuk keberagaman demi kesatuan dan kesatuan bangsa. Maka kita sangat sedih ya ketika di belahan negara sana saling peperangan. Saat ini lagi trending kan antara Rusia dan antara Rusia dengan mana tuh? Ya sedang polemik hingga saat ini. Ini kan karena kalau semuanya didasari pada Quran surah Al-Hujurat ini, peperangan atau perpecahan ini bisa kita hindari. Tapi itulah manusia. Allah memberikan manusia nafsu gitu ya, nafsun, sehingga ada keinginan untuk saling menguasai wilayah dan saling memberikan pengaruh kepada orang lain. Namun kita harus selalu berpedoman pada Quran surah Al-Hujurat ini agar
agar kita selalu menjaga kerukunan, persatuan di antara sesama manusia. Baik. Ini sedikit Pak Ilmi sampaikan tentang kandungan bagaimana kita bisa untuk selalu menjaga keberagaman ini agar selalu bersatu dalam perspektif atau dalam pandangan Islam. Kalau ada pertanyaan, Pak, kenapa kok Allah tidak menciptakan manusia agar semuanya bisa beriman semuanya? Bagaimana kalau seperti itu? Ini ada artikel menarik juga. Sebenarnya Allah itu maha segalanya. Allah maha kuasa. Dalam Quran Yunus ayat 99, walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'min. Dan jikalau Tuhan menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? Ini kan artinya menandakan bahwa la ikraha fiddin, tidak boleh ada paksaan dalam agama. Supaya apa? Muncul keberagaman yang bermacam-macam ini sehingga membuat kita menjadi lebih bersatu. Kemudian dalam Quran surat Hud ayat 118 hingga 119, illa marrahima walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah wala yazaluna mukhtalifina rabbuka walidzalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu, dan untuk itulah Allah menciptakan manusia. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidatan walakin yudhillu man yasha'u wa yahdi man yasha' wa la tus'alunna 'amma kuntum ta'malun. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat saja. Tetapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan. Nah, keberagaman ini adalah sebuah keniscayaan bagi manusia. Ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan berbuat baik dan adil kepada sesama adalah dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirun biman. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesama kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Artinya apa? Ketika kita sudah berbuat baik, berbuat adil kepada sesama makhluk manusia, ini akan menjadikan keberagaman manusia yang berbeda-beda tadi menjadi sebuah keniscayaan, menjadi sebuah kenyataan. Artinya apa? Yang membuat perpecahan
keberagaman ini salah satunya adalah karena ketidakadilan, lawan dari adil. Maka sangat berbahaya sekali ketika pemerintah pemangku kebijakan ini memberikan atau memberikan sesuatu yang ketidakadilan. Pasti ujung-ujungnya nanti akan muncul perpecahan. Maka kunci dari keberagaman itu adalah adanya perbuatan yang baik dan adanya keadilan. Ini adalah sedikit materi yang saya ingin sampaikan. Baik, selanjutnya kita akan buka sesi sharing ya. Silakan, ada dari teman-teman mungkin ada yang ditanyakan. Halo? Halo? Ada yang mau ditanyakan? Cek. Dicuekin. Oke. Terima kasih teman-teman sekalian atas kehadirannya. Setelah ini silakan kunjungi absensi atau disiakat ya untuk siakat kali ini. Untuk materi kali ini silakan dikunjungi disiakat. Setiap cepu untuk absensi saat ini. Ada yang tanyakan, saya sampaikan lagi. Tidak, Bapak. Oke. Tidak ada. Saya akhiri untuk perkuliahan pada kesempatan kali ini. Dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari materi saat ini mungkin nanti akan saya share di bahan ajar atau di absensi ya, di absensi malam hari ini. Oke, Pak. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.